Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat dedaunan naik daun. Sobat sekalian pasti pusing saat ini kalau mau belanja Aroid. Pikirin harga Aroid saat ini, terutama yang menor-menor berlipstik seperti ini ya. Inginnya koleksi Aroid, tetapi semakin hari harganya semakin tinggi. Dan ini nanti akan bertahan lama. Namun, sobat nggak perlu khawatir, karena Fahri kali ini akan memberikan beberapa alternatif Aroid dengan harga terjangkau. Karena nanti yang akan Fahri sebutin Aroid yang memang harganya masih di bawah ratusan ribu. Jadi harganya itu masih kisaran puluhan ribu. Tapi dia juga masuk Aroid. Kira-kira apa aja? Tapi walaupun nanti harganya terjangkau, bukan berarti Aroid yang nanti Fahri akan sarankan ke sobat sekalian itu jelek atau buruk rupa ya. Tetapi juga nggak kalah kece ketika sobat gunakan sebagai penghias atau dekorasi di dalam ruangan sobat sekalian. Dan juga nanti sobat bermain atau bisa mengcovernya dengan pot-pot yang unik supaya menambah kesan estetikanya. Di sini Fahri udah siapin beberapa contoh pot yang akan mendukung tampilan Aroid murah tetapi nggak murahan. Jadi ini cocok disematkan dengan kalimat cantik nggak harus mahal, tetapi yang mahal pasti cantik seperti ini. Dan mungkin beberapa sobat bisa dapetin secara gratis tuh. Wah, gratis pasti langsung wah apa nih gitu kan. Mungkin dapet di tetangga atau di pekarangan atau di ladang-ladang. Contohnya Fahri nggak sebutin dulu, pokoknya nanti ada yang sobat bisa dapetin gratis karena dia bisa tumbuh di ladang-ladang atau di lahan kosong di sekitar sobat sekalian. Untuk sobat sekalian yang belum mempunyai budget yang tinggi untuk tanaman Aroid, jadi Fahri di sini mengatakan bukan yang berkantong tipis, tetapi untuk sobat yang belum punya budget. Kalau bilangnya berkantong tipis tuh kayaknya ngenyek banget ya. Menyebut dompet tipis itu kayaknya menghina banget. Dan sobat sekalian nanti tetap bisa pakai hashtag Aroid di postingan sobat sekalian di Instagram. Karena ini nanti yang Fahri sebutin perawatannya cukup mudah. Gampang banget, bisa indoor, bisa outdoor. Kira-kira apa aja? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat pasti makin penasaran nih, kira-kira apa aja? Karena nanti ketika dikemas dengan bagus, Aroid, jajaran Aroid yang Fahri sarankan sebagai alternatif nanti akan tampil mewah. Oke, ini ada yang pertama dari genus Syngonium. Syngonium ini Fahri pilih ada Syngonium podophyllum yang putih, Syngonium podophyllum yang hijau, dan juga ada Syngonium wendlandi. Alah, itu di kebunku banyak. Oke, terus kalau di kebun banyak terus kenapa? Di kebun banyak kalau sobat nggak bisa ngemas, nggak bisa ngerawat, nggak bisa menampilkan secara cantik, Fahri nggak gumun ya. Karena banyak sekali pengunjung yang datang, mereka misalnya tanya harga tanaman A. Wah, kok ini larang nih nggon aku akeh. Oke, tapi apakah Anda bisa menjual dan bisa mengemasnya menjadi cantik? Jadi sobat nggak usah berkecil hati kalau tanaman sobat sekalian itu mudah didapetin atau banyak di kebun-kebun, nggak masalah. Yang penting sobat suka dan bisa menampilkan dengan cantik. Syukur-syukur sobat sekalian bisa menjual dengan harga yang lumayan. Abaikan aja orang-orang yang seperti itu. Oke, Syngonium podophyllum yang putih. Nah, kalau masih seperti ini, masih agak biasa ya. Nah, kita coba kemas pakai pot nih. Kita bisa gunakan pot gerabah. Nih, cover pot gerabah, tampilannya udah jadi lumayan ya. Dan kalau sobat suka
yang tinggi di belakang. Nah, cakep ya seperti ini. Jadi bagaimana cara sobat mengemas aja, nanti suka-suka aja. Kemudian yang podopilum hijau nih, coba kita kasih pot kayu nih. Kasih pot kayu. Nah, jadi cakep ya seperti ini. Pakai yang kotak juga bisa sebenarnya nih. Nah, tergantung bagaimana nanti kita mengemasnya. Ini udah cakep banget buat penghias meja tamu atau living room sobat sekalian. Kemudian kita coba pakai pot keramik. Fahri kurang suka pot putih, tetapi berbeda ceritanya ketika bahannya keramik atau pot gerabah. Nah, ini yang Wendlandi kita masukkan ke sini. Udah cakep banget ya. Udah kayak tanaman mahal. Fahri sering lihat postingan di Instagram, terutama yang urban jungle, orang-orang luar, mereka itu sangat menghargai tanaman. Jadi kadang kita melihat postingan hanya putri malu. Putri malu pun di sana dijual dan di potnya bagus, kemudian ditaruh di sudut ruangan, itu sangat keren. Berbeda orang Indonesia kalau datang ke kebun mengunjungi nursery, mereka biasanya malah ngece ya cara Jawa nih. Alah iku ning kebunku akeh ning kene payu to. Jadi mereka nggak melihat, oh ternyata di Mas Fahri seperti ini aja laku. Berarti Mas Fahri itu dia punya cara marketingnya gimana, harusnya diamati. Oh dia ternyata bisa edukasi ke konsumen, kemudian dia mengemasnya bagus. Mereka nggak mengambil positifnya seperti itu, malah mereka seolah-olah itu ingin menjatuhkan. Wah itu ning kebunku akeh payu toh gitu kan. Jadi itulah cara pandang seperti itu harusnya saat ini dirubah, karena memang tanaman hias itu sebenarnya tadinya liar, dia wild ya. Kemudian orang-orang suka, makanya jadi tanaman hias, bergeser dari tanaman liar bergeser menjadi ornamental plant. Ini untuk yang genus Syngonium. Sobat bisa coba tuh. Ini harganya masih hitungan puluhan ribu. Jadi sobat bisa pakai hashtag Aroid nih kalau upload Syngonium ini dengan biaya yang tidak mahal. Sobat dedaunan, untuk genus yang kedua dari genus Aglonema, perwakilan ada Aglonema Snow White. Nah itu murah ya, memang murah, tetapi sobat lihat dulu kalau di cover dengan pot keramik seperti ini, dia cakep loh. Nah seperti ini, dia sangat indah. Ini sangat cocok untuk penghias meja kerja mungkin, atau living room, atau bahkan di kamar, di bedroom. Nah tapi sobat juga mungkin tidak menyangka ketika Aglonema Snow White ini sudah rumpun atau sudah giant size. Meskipun dia murah, tapi kalau sudah rimbun seperti ini, siapa yang nggak naksir coba? Ini Aglonema Snow White yang sudah rimbun seperti ini nggak kalah cakep dengan Aglonema yang mahal-mahal ya. Yang penting performa dan juga perawatan yang bagus nanti akan menghasilkan tanaman yang bagus. Perawatan juga nggak usah ditanya, untuk Aglonema Snow White ini mudah diperbanyak, mudah berkembang biak, dan perawatannya nggak rewel. Itu untuk genus Aglonema. Sobat dedaunan, untuk genus yang ketiga dari genus Humalomena. Fahri punya Humalomena rubescens. Sobat pasti nggak asing dengan tanaman ini, Humalomena rubescens. Kalau di daerah Fahri di Jawa Tengah biasa disebut tanaman nampu. Ada yang tangkai daunnya merah seperti ini, ada yang hijau. Humalomena rubescens ini banyak di ladang-ladang dan juga persawahan serta di hutan-hutan di daerah sini ya. Saya yakin di daerah sobat sekalian juga masih banyak. Humalomena rubescens ini nggak kalah cakep kalau kita kemas dengan pot yang cakep juga nih. Coba kita gunakan pot keramik ya. Untuk Humalomena rubescens yang variegata itu harganya sudah sangat tinggi.
Nah, sobat bisa jadikan Humalomena rubescens ini untuk penghias ruangan, untuk indoor, living room, entah itu di bedroom atau dimanapun dalam ruangan. Sobat, perhatikan di postingan Instagram, biasanya yang posting Humalomena rubescens malah orang-orang bule biasanya. Karena mereka sangat menghargai tanaman. Ini juga cakep, dan sobat bisa gunakan hashtag aroid untuk postingan Humalomena rubescens. Sobat sekalian, tadi yang ketiga ada Humalomena. Nah, sekarang ada yang mirip Humalomena nih. Sobat tahu nggak nih apa? Ada yang posting Humalomena sp. Genusnya berbeda dengan Humalomena. Dia masuk genus Schismatoglotis. Sobat dedaunan, ini masuk Schismatoglotis. Spesiesnya Calyptrata. Schismatoglotis Calyptrata. Sekilas biasa, coba kita kemas dengan pot keramik. Nah, layak banget buat penghias ruangan sobat sekalian. Coba juga dengan pot gerabah. Nah, lumayan ya. Sayangnya agak kurang gede dikit. Nah, kalau gede dikit mantap nih. Jadi ini nggak kalah cakep dengan philodendron mahal ataupun aroid lain. Sobat bisa dapetin Schismatoglotis ini di lingkungan sobat sekalian, atau sekarang juga sudah mulai dijual di penjual-penjual tanaman. Sobat bisa dapetin untuk demi menulis hashtag aroid di Instagram sobat sekalian. Dengan diberi cover atau sobat bermain-main dengan pot yang cakep-cakep seperti ini. Schismatoglotis Calyptrata. Sobat dedaunan, kemudian yang nomor 5 dari genus Caladium. Ini ada Caladium tisu. Ini juga sobat bisa dapetin di penjual-penjual tanaman dan kadang di rumah-rumah penduduk juga ada. Ini nggak kalah cakep kalau kita pakai pot gerabah atau pot keramik seperti ini. Mungkin kalau daunnya masih satu gini belum terlalu menarik ya, tapi buat lucu-lucuan di meja kerja bagus. Nah, sobat bayangin nih kalau sobat punya yang segede ini. Ya, nah ini cakep. Meskipun harganya nggak terlalu mahal, keladi tisu ini sangat bagus kalau kita jadikan sebagai indoor plant atau penghias teras kita. Semoga setelah Fahri upload video ini harganya nggak pada naik ya, karena kasihan nanti buat sobat yang belum punya budget besar untuk alokasi tanaman, biar tetap bisa memiliki aroid meskipun dengan budget yang terbatas. Cakep ya, ini apalagi dengan pot gerabah seperti ini. Sobat dedaunan, yang ke-6 ada Rapidopora dari genus Rapidopora. Rapidopora hayi. Sobat mungkin nggak asing dengan tanaman ini. Coba sobat ingat-ingat pernah lihat di mana? Biasanya Rapidopora hayi ini untuk penghias tembok. Biasanya dirambatkan ke tembok dan daunnya bisa besar-besar. Namun sobat jangan salah, ini juga bisa kita kemas sedemikian rupa sehingga nanti tampilannya bagus dan bisa dijadikan tanaman indoor atau penghias teras. Sobat sekalian, ini anak lanang kebangun dan nyariin ayahnya, jadi mau nggak mau ya ikut video ya. Ini Rapidopora hayi yang sudah Fahri rambatkan ke papan kulit pinus. Akan lebih indah lagi kalau kita cover dengan pot gerabah seperti ini. Ini sudah layak sekali untuk penghias ruangan, dan ini harganya nggak terlalu mahal, hanya hitungan puluhan ribu. Atau pot kayu untuk kesan etnik seperti ini. Cakep ya, Rapidopora hayi. Sobat bisa dapetin di toko tanaman atau penjual-penjual tanaman di sekitar sobat sekalian.
Sobat dedaunan, untuk aroid genus yang ketujuh itu ada Spathiphyllum. Spathiphyllum yang sering disebut sebagai peace lily, dia juga masuk Araceae atau aroid. Apalagi ketika rumpun seperti ini terlihat sangat indah. Sobat bisa mengcovernya dengan pot-pot yang lucu seperti ini. Nah, ini menambah kesan estetika dan juga eksklusif. Meskipun harganya nggak terlalu mahal, sobat juga bisa menggunakan pot gerabah seperti ini atau juga pot kayu. Nah, kita coba pakai pot gerabah. Kurang rimbun sih kalau pakai pot gerabah seperti ini. Kemudian pot kayu juga cakep. Ya, seperti ini. Peace lily atau Spathiphyllum. Spathiphyllum itu nanti spesiesnya juga ada macam-macam. Dan sekarang sudah banyak yang beredar untuk yang variegata. Sobat dedaunan, sobat juga bisa menempelkan pada dinding dengan pot tempel seperti ini untuk Spathiphyllumnya. Ya, seperti ini. Dan sobat tempel di dinding, cakep. Cakep banget ini. Sobat dedaunan, yang ke-8 dari genus Anthurium. Ada Anthurium crystallinum miniform. Ini juga harganya masih belum tinggi saat ini. Semoga nanti setelah Fahri bikin video ini harganya nggak naik ya. Anthurium crystallinum miniform, dia keunggulannya bisa sangat rimbun, daunnya nggak terlalu besar. Mungkin dengan pot seperti ini terlihat biasa saja, tapi ketika kita cover dengan pot gerabah, itu akan terkesan lebih mewah. Dia juga cocok untuk menghias indoor ataupun di teras rumah sobat sekalian. Dan nanti akan tambah spektakuler ketika sudah mature size sebesar ini. Siapa yang nggak terpesona dengan foliage-nya? Sobat bisa lihat nih, meskipun dia terkesan tanaman yang banyak di rumah-rumah penduduk dan sudah lama dijadikan sebagai ornamental plant, terutama di penghias-penghias di pecinta tanaman hias kuno. Namun ketika sudah rimbun seperti ini, dia memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Anthurium crystallinum miniform. Sobat dedaunan, untuk aroid genus yang ke-9 ada dari genus Epipremnum. Tapi yang tidak terlalu mainstream, Fahri pilihkan beberapa Epipremnum yang nggak terlalu banyak orang punya, tetapi harganya masih terjangkau, masih hitungan puluhan ribu. Yang pertama ada Epipremnum aureum marble queen. Meskipun dia murah, tetapi akan sangat indah, apalagi ketika kita cover dengan pot gerabah seperti ini. Kemudian ada Epipremnum aureum enjoy. Ini juga nggak kalah cakep, apalagi ketika kita cover dengan pot gerabah juga. Nah, apalagi nanti setelah besar, nanti Fahri akan tunjukkan yang besar. Kemudian ada Epipremnum aureum lemon. Keunikannya dia warna kuningnya stabil dan selalu kuning seperti ini, tidak berubah. Kuning polos lemon seperti ini. Ini akan sangat indah ketika nanti sudah memanjat ke turus sampai ke atas. Kemudian untuk Queen Marble ini besarnya seperti apa sih? Yang enjoy dulu ya. Yang Epipremnum aureum enjoy. Nanti semakin rimbun daunnya, dia akan terlihat semakin indah. Semakin naik, nanti daunnya akan semakin banyak. Sangat cocok untuk penghias sudut ruangan sobat sekalian. Kemudian untuk yang Queen Marble, gedenya cakep banget kayak Monstera. Kayak Monstera deliciosa variegata. Nah, ini dia. Ini Epipremnum aureum Queen Marble. Motifnya sangat bagus,
seperti ini. Ini nanti juga bisa sobek-sobek sebenarnya, dan ini belum forma maksimal, dia masih medium sized. Ini juga nanti daunnya bisa gede, ini juga bisa lebih gede lagi. Nah, ini beberapa epipremnum yang mungkin nanti bisa sobat jadikan alternatif aroid murah tapi tidak murahan dan terlihat cantik, serta sobat bisa upload dengan percaya diri dengan hashtag aroid. Sobat sekalian, yang ke-10 dari genus Philodendron. Dari genus Philodendron, Fahri mewakilkan 3 spesies. Yang pertama ada Philodendron Burle-Marx, kemudian ada Philodendron Brazil variegata atau Hederaceum, kemudian ada yang ketiga ada Philodendron Brazil lemon atau Hederaceum var aureum. Philodendron Burle-Marx ini meskipun dia murah, tapi ketika membentuk foliage rimbun dia akan terlihat cantik. Apalagi kita cover dengan pot gerabah seperti ini. Terlihat sangat indah. Warna hijaunya itu glossy sehingga menambah kesan eksklusif ketika kita meletakkan di sudut ruangan kita. Kemudian ada Philodendron Hederaceum atau yang Brazil, yang variegata. Sobat bisa mengcovernya atau bisa digantung dengan pot gantung yang berbentuk kerucut seperti ini. Nah, sobat bisa menggantungnya mungkin di sudut ruangan atau di bawah rak, gantung seperti ini. Atau bisa juga sobat gunakan pot keramik warna putih, atau bisa menggunakan pot kayu atau pot gerabah sesuai selera sobat sekalian. Nah, jadi ada 3 untuk perwakilan Philodendron. Philodendron Brazil variegata atau Hederaceum variegata, Philodendron Burle-Marx, dan Philodendron Hederaceum var aureum. Sobat dedaunan, genus 11 perwakilan dari genus Certosperma. Fahri punya Certosperma johnstoni. Certosperma johnstoni ini penyebarannya di Asia Tenggara dan juga di termasuk yang paling menonjol yang sering beredar di pasaran itu yang dari Papua New Guinea. Ini akan terlihat lebih indah lagi ketika kita cover dengan pot keramik. Certosperma johnstoni atau yang sering disebut Certosperma blackjack, keunikannya adalah tangkai daun atau petiolet itu memiliki duri-duri dan motifnya garis-garis seperti pada Alocasia zebrina. Namun dia bukan termasuk Alocasia tetapi genusnya Certosperma. Dan kombinasi warna pada daun itu ada warna merah, hitam, dan juga hijau. Ketika daun muda, warna merahnya sangat terlihat kental, tapi semakin daun tua nanti warna merah ini akan terlihat hanya pada urat-urat daun atau pada veins. Certosperma johnstoni. Coba sekalian, untuk genus ke-12 ada perwakilan dari genus Alocasia. Fahri punya Alocasia alba dan juga Alocasia macrorhiza. Alocasia macrorhiza atau yang sering disebut sente kalau di daerah Jawa Tengah. Alocasia macrorhiza ini sangat cocok untuk tanaman indoor, apalagi ketika tajuknya atau foliage-nya sudah besar. Itu akan sangat indah karena warna hijaunya dan bentuk daunnya yang spektakuler. Sobat bisa mengcover dengan pot kayu atau sesuai selera sobat sekalian. Kemudian untuk Alocasia alba mungkin sobat masih asing atau belum pernah mendengar ya. Karena biasanya orang-orang kita mengupload masih belum tahu ID-nya. Mereka mengira ini kerabat dari Homalomena. Tapi sobat perlu tahu bahwa ini masuk ke genus Alocasia, yaitu Alocasia alba.
Nah, ini sobat bisa dapetin di penjual tanaman hias di sekitar sobat sekalian, atau bisa sobat temukan mungkin di semak-semak atau di lahan-lahan kosong. Kadang ada Alocasia alba. Keunikan dari Alocasia alba dan kenapa Fahri memilihnya karena bentuk daunnya yang sangat indah dan juga veins atau urat-urat daun terlihat semakin besar, nanti akan semakin jelas. Dan untuk perawatannya untuk dua jenis Alocasia ini, Alocasia alba dan macrorhiza, ini sangat mudah. Ibarat kita biarkan tumbuh liar pun dia akan tumbuh dengan baik, asalkan kelembapan dan juga sirkulasi udara terpenuhi. Alocasia alba dan Alocasia macrorhiza. Sobat sekalian, kebenaran datangnya dari Allah. Ambil positif dari saya, yang negatif buang jauh-jauh. Semoga video ini bisa menginspirasi sobat sekalian dan semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah sobat sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.